Halo warga sipil sekalian, selamat datang di channel Ferry Irwandi. Selamat datang juga di final episode Dialektika dan Filsafat. Nah, hari ini kita akan menyambut atau kita akan menunggu serta merayakan kematian filsafat. Oke, sebelum kita ngomong lebih lanjut, sebelum kita summary, sebelum kita bungkus, seperti biasa gue akan meladeni setiap dialektika atau setiap tantangan yang dipenuhi ya. Kita naikin lagi eskalasinya, kita akhirnya merespon monolog yang udah dibuat oleh orang gitu. Dan beberapa udah gue respon, beberapa udah gue stage, dan kali ini gue akan bahas langsung di video ini sebagai penutup. Karena gue ngerasa ini akan banyak sekali manfaatnya buat teman-teman semua. Ya, yang nggak gue respon paling dalam bentuk tulisan ya, karena seperti yang gue bilang tadi, dengan semua kemajuan teknologi sekarang, dengan semua perkembangan AI sekarang, namanya diskusi atau debat by tulisan itu sudah tidak semenarik dulu, Pak. Udah susah lah, udah rancu lah. Terlebih teknologi kita sangat afirmatif sekali ya, jadi mending ngobrol langsung, diskusi langsung, supaya emosinya tahu, perasaannya tahu, intonasinya tahu, dan lebih mudah dipahami. Oke, kita mulai video ini dengan menonton dulu satu video yang menarik banget buat gue dari seseorang yang bernama Nabil. Ya, gue ketemu di TikTok. Videonya sebenarnya gak rame, tapi gue suka banget. Dan ya, sebagai latar belakang, Nabil ini lulusan filsafat, sering ngisi juga di beberapa kampus dan sedang apply untuk beasiswa. Mari kita tonton videonya. Nama lengkapnya Nabil Aulia. Wow, cool. Kita tonton videonya. Filsafat harusnya dihapuskan. Let me tell you what's my take on this. Sebelumnya shout out buat Bang Ferry Irwandi, satu-satunya filsuf di Indonesia, karena cuma dia doang yang bisa bikin orang-orang tertarik buat ngomongin filsafat. No, gue bukan filsuf. Gue YouTuber. Paling dekat pun kalau nggak ngaku YouTuber apa ya? Mantan pegawai negeri kali. Atau videografer. Atau editor. Jadi gue bukan filsuf ya. Gue ngaku ekonom aja nggak berani, apalagi ngaku filsuf. Lanjut. Ferry, for the credibility sake, aku lulusan filsafat, baru aja lulus bulan lalu dengan 3.9 GPA gitu. IP-nya 3,9 bos. Serem juga ini. Ubermatch Fredrik Nish. Keren. Gitu, gak penting. Tapi as an undergraduate, aku udah ngajar filsafat di berbagai universitas terkemuka dengan jurusan yang beda-beda, Bang. Jadi aku ngajar logika, retorika di Fakultas Komputer, di Fakultas Farmasi, dan lain-lain. Kendati aku lulusan filsafat Islam, tapi aku akan mengambil master dan doktoral degreeku di filsafat murni. Jadi Bang Ferry menawarkan beberapa tesis. Yang pertama, filsafat itu nggak harusnya berdiri sendiri, karena dia dianggap udah nggak relevan lagi untuk menjawab permasalahan di masyarakat sekarang, jadi harusnya filsafat ini dihapuskan aja. Dan Bang Ferry menawarkan bahwa filsafat ini harusnya menjadi mata kuliah wajib di semua jurusan, bahkan diajarkan sedini mungkin sejak sekolah gitu kan, di tingkat sekolah. Tesis Bang Ferry ini udah diamini oleh banyak sekali orang, tapi banyak yang nggak melihat bahwa tesis Bang Ferry ini mengandung banyak sekali paradoks dan logika yang lompat-lompat, Bang Ferry. Pertama, kalau Bang Ferry mau menghapus jurusan filsafat, tapi Bang Ferry mewajibkan mata kuliah filsafat di berbagai jurusan, siapa yang ngajar filsafatnya, Bang Ferry, kalau jurusan filsafatnya dihapus? Siapa yang paling kompeten secara keilmuan maupun secara lembaga untuk mengajar filsafat kalau nggak ada lagi jurusan filsafat, Bang Ferry? Gimana sih, Bang Ferry? Dan Bang Ferry ini udah ngasih solusi yang bagus banget, karena dianggap lulusan filsafat itu nggak terserap dengan baik di pekerjaan. Bang Ferry buatlah wajib tuh mata kuliah filsafat. Seharusnya biar lulusan filsafat ini bisa bekerja di sana dong. Tapi Bang Ferry buat solusi itu, tapi Bang Ferry tetap mau jurusan filsafat dihapus. Ini gimana sih, Bang Ferry? Jadi itu tadi, Bang Ferry. Untuk menjawab tesis Bang Ferry, anak filsafat, lulusan filsafatlah yang paling kompeten untuk mengajarkan mata kuliah wajib filsafat tersebut. Dan kayaknya cuma lulusan filsafat yang bisa melihat betapa lompat-lompat dan paradoksikalnya logika Bang Ferry. Jadi semoga kita bisa ngobrol one day langsung, Bang Ferry. Thank you. Sama-sama. Oke, makasih Nabil, videonya bagus banget. Yeay. Langsung aja, itu akunnya Nabil Aulia, bisa kalian follow di TikTok, Instagram, atau mungkin beliau punya YouTube. Dan gue senang melihat video itu dieksekusi dengan proper, dengan penampilan yang proper juga, dengan artikulasi yang baik, dengan look yang baik, dengan struktur yang baik pula. Jadi sebelum gue jawab ya, buat teman-teman yang tertarik ya, atau mulai mengenal filsafat dan pengen belajar gitu ya dari konten kreator filsafat, quote and quote, ya dia salah satu orang yang gue rekomendasikan. Jadi follow sekarang. Oke, kita bakal jawab sesuai konteks saja, tanpa melebar kemana-mana dulu, tanpa holistik dulu, tanpa bigger picture dulu, tanpa motif, tujuan, dan purpose yang dari awal gue berusaha susun ya. Jadi kita lepaskan itu semua, kita jawab sesuai dengan apa yang lagi didiskusikan teman-teman.
Jadi Nabil ini bertanya ke gua, kalau jurusannya dihapus siapa yang ngajar filsafat nantinya? Kalau emang diwajibkan sampai ke mata pelajaran SD, SMP, SMA atau sama kalau diwajibkan di sekolah ya gampang jawabannya sebenarnya karena kan ini model yang sudah diterapkan di berbagai negara maju di dunia ya. Misalnya di Jerman. Di Jerman itu ada yang namanya Ethikunterricht. Program ini adalah program di mana guru-guru yang latar belakangnya bukan filsuf murni itu dapat train khusus logic, value based education dan beberapa hal yang masih dianggap relevan dan penting dalam dunia filsafat sehingga mereka punya kompetensi yang baik dalam menularkannya ke murid. Terus geser lagi ke Perancis yang namanya Professore de Philosophie di Perancis itu diajarkan bukan lewat jurusan filsafat di kampus tapi lewat pedagogi khusus. Jadi mungkin bisa dicari bagaimana metode mengajarkan guru tentang filsafat supaya bisa diajarkan ke murid. Nah, itu ada pedagogi khususnya. Nah, yang menarik lagi di Swedia nih. Di Swedia itu ada institut yang namanya Institute Future Studies di Stockholm. Jadi itu memang institut atau organisasi yang memang dibuat khusus untuk mengkaji filsafat, untuk mencetak para guru filsafat dan mencetak para ahli-ahli filsafat supaya bisa relevan dengan keadaan sosial dan industri di Swedia. Jadi udah maju banget, ada itu di Stockholm. Nah, disitulah semuanya ditempa gitu karena di Swedia jurusan S1 filsafat itu nggak banyak teman-teman. Rata-rata universitas kecil atau universitas menengah itu udah nggak ada lagi jurusan filsafatnya kecuali universitas atau perguruan tinggi besarnya di situ. Nah, dan berbagai contoh lain di dunia ini yang mana sangat-sangat menjelaskan dan sangat-sangat menggambarkan bagaimana pengajar atau edukator filsafat itu bisa dihasilkan tanpa harus berasal dari jurusan filsafat murni gitu. Jadi sebenarnya klaim yang bilang yang bisa ngajar filsafat itu adalah lulusan filsafat doang itu masih debatable atau masih fragile gitu, masih bisa digugat, masih bisa digoyang ya kan. Karena kalau kita pakai analogi berarti yang bisa ngajar matematika orang matematika murni doang dong, kan tidak. Faktanya kebanyakan yang ngajar matematika di sekolah itu orang yang lulus dari pendidikan matematika, benar? Ya, sama juga bahasa Indonesia ya, lulus dari pendidikan bahasa Indonesia. Dan bisa aja filsafat ini di shifting jadi bagian dari jurusan pendidikan itu. Tapi ya itu opsi kesekian lah, masih banyak opsi lain yang lebih baik daripada itu. Misalnya di Indonesia gue sempat bilang shiftingnya itu difokuskan ke sekolah, memang sekolah khusus filsafat tuh. Jadi nggak usah ada jurusan di perguruan tingginya, tapi di sekolahnya dikembangin banget. Kayak di luar negeri, kayak di Amerika, kayak di UK, kayak di Swedia, kayak di Jerman, kayak di Perancis. Yang mana sekolah ini pada akhirnya menyuplai kebutuhan-kebutuhan peserta didik kita akan ilmu filsafat. Jadi ditempa dengan benar dan dialokasikan dengan benar. Sehingga input dan outputnya jelas untuk orang-orang yang masuk ke sekolah tersebut. Misalnya kayak kita kasih gambaran kasar lah, dibagi dua fokus nih. Satu jadi edukatornya filsafat, kedua talent-talent yang cocok nih dengan kebutuhan sosial, kebutuhan masyarakat, kebutuhan industri yang memang membutuhkan para ahli filsafat di berbagai spektrumnya gitu. Jadi semuanya udah terfokus dan tersentralisasi ke sekolah-sekolah ini tadi tanpa harus nyebar di berbagai fakultas di seluruh perguruan tinggi di Indonesia. Karena by data ini agak miris juga ya. Di Indonesia itu PTN yang punya jurusan filsafat itu cuma 2. Di UI sama UGM. Di UI pun masuknya FIB kan. Sisanya itu swasta, sisanya itu filsafat keagamaan. Yang punya filsafat murni itu cuma 9 dan yang dari PTN itu cuma 2. UI dan UGM filsafat murni. Sebenarnya kalau kita lihat bigger picture-nya sekarang di tahun 2025 ini minat calon mahasiswa ke jurusan filsafat itu rendah gitu. Dan faktor yang menyebabkan rendahnya banyak sekali teman-teman karena memang selama ini orang-orang tidak terpapar informasi soal jurusan filsafat. Kenapa mereka harus ngambil ilmu formal filsafat sebagai ground ilmunya? Kenapa mereka harus masuk jurusan filsafat? Kenapa situasi ini bisa tercipta? Karena pelakunya, filsufnya, atau orang-orang yang ngerasa dirinya peduli pada filsafat juga tidak melemparkan hal yang sama ke masyarakat. Kalaupun ada yang mencoba ya, sampai sekarang belum berhasil sehingga membuat kesadaran orang untuk masuk ke jurusan filsafat itu semakin rendah. Kalau kita pakai model matematika DACR ya mungkin di tahun 2040 dengan asumsi konservatif 5%, yang mana sebenarnya penurunannya bisa lebih dari 5% ya. 2040 aja udah kelar itu, Pak. Makanya kesadaran atas urgensi jurusan filsafat itu harus ditingkatkan di masyarakat sehingga masyarakat mendapatkan informasinya dan bisa menilai dan akhirnya mereka tertarik untuk masuk. Semakin banyak orang yang masuk ke jurusan filsafat maka keilmuan ini akan bertahan semakin lama dan mungkin akan semakin relevan gitu. Ketika isu ini mulai gue gulir kan gue bilang jurusan filsafat harus dihapuskan, pembelaan yang dilakukan adalah nggak jauh-jauh dari filsafat adalah ibu ilmu pengetahuan, filsafat adalah akar, kontribusi filsafat itu banyak sekali bagi perkembangan zaman sekarang. Sehingga ketika orang ngebaca
Yang bakal support ya yang emang belajar filsafat atau jadi mahasiswa filsafat sekarang. Tapi kalau orang awam ngeliat ini, ya terus apa? Gue bakal jadi apa? Apa yang gue bakal dapat? Kenapa ini bermanfaat? Kenapa ini tidak? Nah inilah yang harusnya jadi concern para entusias filsafat di seluruh Indonesia. Makanya gue juga agak menolak kalau ada yang nyebut, wah Ferry ini sebenarnya niatnya baik nih bikin filsafat supaya naik gitu kan. Supaya orang mulai sadar, supaya orang mulai tahu apa itu filsafat. Gue nggak bilang itu sepenuhnya salah, tapi nggak sepenuhnya tepat juga. Kalau dibilang niat baik, ya belum tentu baik juga. Jangan-jangan gara-gara gue naikin orang makin skeptis, ya kan? Sentimen itu bisa jadi positif ketika kalian merespon dengan benar gitu loh. Dan membuat orang-orang makin tertarik dengan dunia filsafat. Tapi kalau yang kalian lakukan sebaliknya, ya itu bisa benar-benar membunuh loh teman-teman. Jadi komplimen seperti itu agak sulit gue terima nih. Ya bolanya di kalian gitu loh, bukan di gue gitu. Gue bukan anak filsafat. Kalau kalian segitu cintanya sama filsafat dan segitu tersinggungnya dengan omongan gue, ya bikinlah orang tertarik sama filsafat. Jangan pakai jurus yang itu doang gitu loh. Sementara faktanya banyak sekali kebermanfaatan yang bisa lu informasikan. Nah untuk melakukan itu semua lu harus paham dulu. Lu harus tahu dulu, lu harus memahami dulu. Kalau tidak ya kita semua akan merayakan kematian filsafat, Pak. Seperti umumnya ketika gue menutup sebuah saga atau arch, tentu akan selalu ada beasiswa ya. Sama kayak logika mistika kemarin. Gue memberikan beasiswa kepada mereka yang menjelaskan kenapa kita harus lepas dari logika mistika. Udah ada 2 pemenang waktu itu. Sekarang 1 jatah beasiswanya udah diambil anak SMA, si Rama ya kalau nggak salah nama akunnya. Nah sekarang tinggal sisa 1 lagi. Jadi gue akan memberikan scholarship yang terbuka bagi seluruh mahasiswa filsafat di Indonesia, mau PTN ataupun PTS, yang mampu membuat sebuah konten yang menurut gue ini bagus untuk menjelaskan urgensi jurusan filsafat. Kenapa lu harus ngambil jurusan filsafat? Simpel kan? Kalau lu bisa bikin video yang bagus yang bisa bikin gue ngerasa, wah bener nih, oke nih, ini keren nih, cara berpikirnya asik nih gitu. Ya maka biaya kuliah lu sampai lulus gue yang tanggung. Simple. Caranya ya lu bikin video di TikTok, durasinya terserah lu. Hashtag Ferry Irwandi, Malaka Project. Nanti kita lihat, mention aja gue. Dan ini berlaku sampai tanggal 30 Juli. Jadi silakan beritahu kepada seluruh masyarakat Indonesia betapa pentingnya kita mempertahankan jurusan filsafat. Kenapa ini penting dan apa yang akan mereka dapat, coba lu gali, coba lu cari tahu. Jangan lagi pakai argumen akar, ibu ilmu pengetahuan. Ya dengan VCD kita juga bisa nonton film, tapi kan bukan berarti kita pakai VCD terus-terusan kan, Mas. Udah ada Netflix, udah ada YouTube. Ngerti kan maksud gue? Itu aja konten kali ini. Terima kasih sudah bersama di Saga dan di Arch kali ini. Sungguh menyenangkan, pengalaman yang baru lagi, kesempatan belajar yang baru lagi. Kita akan berjumpa di Saga ketiga tahun depan. Itu aja yang bisa gue sampaikan. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di konten selanjutnya. See ya.